Anda sekarang bersama Plus 62 TV, berisi suara-suara Indonesia. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Untukmu Indonesia. SBY dan Demokrat curang di pemilu 2009? Begitulah judul konten Mas Jopray yang tayang di channel YouTube 2045 TV. SBY adalah Presiden Indonesia 2 periode. Ia menjabat mulai 2004 hingga 2014. Di periode pertama, SBY berpasangan dengan Yusuf Kala. Namun, keduanya pecah kongsi jelang Pilpres 2009. JK waktu itu memberanikan diri untuk maju sendiri sebagai calon presiden dengan menggandeng Wiranto sebagai wakilnya. Sementara SBY maju Pilpres dengan menggandeng Budiono yang adalah mantan Gubernur Bank Indonesia sebagai wakilnya. Pasangan ini pun berhasil menang dengan presentasi perolehan suara sebanyak 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Prabowo yang mendapat 26,79% dan pasangan Yusuf Kala Wiranto yang bertengger di posisi 12,41%. Lantas apakah SBY dan Partai Demokrat melakukan kecurangan saat pemilu 2009 silam? Yuk kita simak bersama ulasan dari Mas Jopray berikut ini. Ya, SBY kembali turun gunung. Kali ini Pepo turun gunung sedikit lebih ngegas daripada sebelumnya. Mungkin karena Anas Urbaningrum mau bebas. Jadinya sedikit was-was. Ditambah lagi dia mempertanyakan urgensi diubahnya sistem pemilu Indonesia di tengah proses pemilu 2024 yang sudah berjalan. Waduh, kok makin kesini SBY ini makin kesana ya. Makin nyinyir, padahal tidak atau belum ada perubahan apa-apa. Kalau maksudnya soal proporsional terbuka atau tertutup, kan Mahkamah Konstitusi atau MK itu juga baru mau memutuskan uji materi sistem pemilu itu. Belum, bos. Belum berubah. Belum kejadian. Lagian takut amat soal terbuka dan tertutup. Ya, dulu waktu 2008 enteng banget mengajukan judicial review itu padahal tuh. Ya, padahal waktu 2008 ketika SBY menjabat di periode pertamanya, sejumlah kader Demokrat itu melakukan perubahan melalui judicial review sistem pemilu di MK, di Mahkamah Konstitusi. Itu tepat 4 bulan sebelum pemilu 2009. Bayangin, 4 bulan. Kurang atau kira-kira 120 hari lah. Bayangkan, awalnya nggak ada masalah apa-apa, mendadak 4 bulan sebelum pemilu, orang-orang Demokrat ini satset ke Mahkamah Konstitusi minta perubahan sistem pemilu. Dan ini adalah salah satu trik Demokrat melanggengkan kekuasaan. Dan juga ada beberapa kelakuan lain yang dinilai sebagai bukti bagaimana bisa suara Demokrat naik 300% pada waktu itu. Suatu hal yang mustahil terjadi. Pada pemilu dimanapun di seluruh dunia ini. Oh ya, tonton sampai kelar ya. Kita kupas tipis-tipis permainan kotor Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu. Bersama saya, Mas Jopray. Blepak! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak! Ya, SBY mendadak turun gunung lagi padahal dia mengaku saat ini sedang asik menggeluti bidang seni dan juga olahraga. Nah, jenis olahraga apa ya kira-kira yang digeluti SBY? Apakah sepak takraw politik? Atau balapan deklarasi cawapresnya Anies? Lagi enak-enak nyanyi dan olahraga. Dua hal yang SBY sangat mahir di bidang profesi dia yang daripada yang dulu.
Iya, nyanyi dan olahraga menurut saya itu profesi yang sangat pas sebenarnya buat SBY, bukan presiden ya. Tapi gara-gara isu perubahan sistem pemilu itu bikin dia jadi pengen turun gunung lagi. Isu soal tertutup dan terbuka itu menggelitik hatinya untuk turut angkat suara kembali di dunia politik. Padahal biasanya dia cukup minta AHY. Tapi mungkin AHY ini kurang terlihat dramatisasinya. Malah asik foto sama mobil SMK. Jadi terpaksa SBY kembali turun gelanggang. Dan ucapan SBY yaitu, apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita. Seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya. Kira-kira begitu. Kenapa saya dengar suara kucing ya? Iya. Itu kata-kata SBY. Jadi dia seolah-olah mempertanyakan, apa ada yang lagi urgent banget ini? Katanya begitu. Sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Itu kata SBY. Begitulah bunyinya. Jadi ketika ada upaya seorang politisi yang melakukan gugatan ke MK, yang kebetulan adalah kader PDIP, SBY ini dengan lebaynya bilang, apakah ada sebuah kegentingan? Aduh. Hal yang sama harusnya dia pertanyakan ketika pada 2008 lalu, kader Demokrat juga melakukan hal yang sama. Juga melakukan judicial review ke MK. Maka masuk akal kalau kemudian strategi Demokrat waktu itu dinilai adalah bagian dari upaya mereka untuk menaikkan suara sampai pada level yang tidak masuk akal. Padahal dengan sistem multipartai yang intensitas persaingannya itu sangat tinggi pada 2009 waktu itu, tidak memungkinkan sebenarnya parpol seperti Demokrat itu mengalami kenaikan elektoral sampai dengan 300%. 300%. Jelas saja banyak yang menilai kenaikan elektoral Demokrat saat itu sangat tidak normal. Nggak normal. Bahkan cenderung ini sih keterlaluan curangnya. Kira-kira begitu bahasanya. Bahkan Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, itu menduga kuat bahwa modal pemenangan Demokrat di pemilu 2009 itu bersumber dari Bank Senturi. Nggak cuman itu, dia juga menuding Demokrat melakukan manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT yang dilakukan secara masif. Bayangkan, karena berkuasa dan memegang semua data, maka daftar pemilih pun dimanipulasi sedemikian rupa dengan masif untuk kemenangan yang tidak logis itu. Bahkan Golkar di zaman Orde Baru yang sangat otoriter saja, nggak sampai menang ratusan persen. Padahal partai cuma ada 3. Dan soal data-data akademis terkait manipulasi yang terjadi pada pemilu 2009, ternyata PDI Perjuangan memiliki data-data kecurangan itu. Dan saat ini dipegang oleh PDIP. Pantesan Demokrat sewot melulu. Ya, menanggapi omongan SBY kemarin, Mas Hasto Kristianto itu mengingatkan bahwa SBY tidak memahami jas merah katanya. Jangan sekali melupakan sejarah. Lupa soal sejarah yang baru terjadi beberapa waktu lalu. SBY itu. SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahannya, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review ke MK. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan. Ya, judicial review itu dilakukan oleh Demokrat sebagai strategi kemenangan pemilu untuk bisa meraih kenaikan suara sampai 300%. Sehingga dengan melakukan segala cara, akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300% itu tadi. Bayangkan, dengan PDI Perjuangan yang ketika berkuasa kenaikannya itu cuma 1,5%. Sehingga mustahil dengan sistem multipartai yang kompleks, suatu partai bisa menaikkan suaranya sampai 3 kali lipat atau 300%. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif. Tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai itu. Jadi saat SBY berkuasa dan sangat kuat waktu 2008 itu, kuat banget SBY waktu itu, mereka duluan yang mengajukan gugatan ke MK. Tapi ada perbedaan ya, ada perbedaan judicial review yang terjadi di tahun 2023 ini dengan yang 2008 itu beda. Saat ini bukan partai yang melakukan gugatan, bukan.
Ya, judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan JR atau judicial review. Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada zaman SBY itu, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa, yang menyulitkan partai untuk mencalonkan, misalnya ada rektor yang bagus, untuk mencalonkan akademisi yang cemerlang, untuk mencalonkan misalnya pakar, untuk mencalonkan misalnya budayawan, untuk mencalonkan misalnya tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh daerah, untuk mencalonkan misalnya tokoh-tokoh nelayan menjadi anggota DPR, susah dengan proporsional terbuka. Orangnya pinter, kandidatnya memahami persoalan, tapi nggak terkenal, jadi orang nggak pilih. Itu maksudnya kalau terbuka itu jadinya ya liberal. Hanya yang ngetop, yang punya banyak duit, yang kampanye setiap hari, dia akan dipilih. Atau artis, dia yang akan dipilih. Padahal mungkin dia tidak menguasai, tidak paham persoalan yang dalam di kemasyarakatan. Nah, bahkan menurut Sekjen PDIP ini tadi, sistem pemilu proporsional yang terbuka yang dilakukan ketika masa SBY itu digerakkan oleh kekuatan kapital, kekuatan modal lah. Jadi ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Contohnya misalnya gini, ada orang yang punya duit, oligarki lah sebut. Lu 1, 2, 3 gue biayain ya. 20 miliar, kalian maju. Gunakan biar ngetop, biar gampang dipilih untuk jadi anggota DPR. Begitu jadi anggota DPR, mengabdi kepada saya. Bukan pada negara, bukan pada rakyat. Itu maksudnya. Ya kan? Jadi SBY lah yang membuka pintu liberalisasi pemilu itu. Masa gitu aja lupa? Jadi judicial review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, bos. Berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila. Memang setelah kita pelajari kecurangan-kecurangan Demokrat saat itu, ada etika yang dilanggar karena undang-undang digerakkan untuk kepentingan kekuasaan partai yang berkuasa pada 2008 itu. Ya, pada September tahun lalu, bahkan SBY menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Langsung saja lah mendapat respon keras dari PDI Perjuangan. Pernyataan SBY itu ibarat memancing kemarahan PDIP yang sebenarnya nggak mau bongkar-bongkaran, nggak mau bongkar kecurangan-kecurangan masif pada masa pemerintahan SBY dengan Demokratnya pada pemilu tahun 2009 lalu. Bahkan salah satu saksi dugaan kecurangan di pemilu itu namanya Mas Eko Swanto itu membenarkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang berlangsung di era pemerintahan SBY. Misalnya pada pemilu 2009, saat itu diduga terjadi skandal daftar pemilih tetap atau DPT fiktif. Jadi anak di bawah umur, orang yang sudah meninggal itu ada dalam DPT. KPU bekerja tidak secara profesional waktu itu. Karena saksi ini menegaskan DPT pemilu 2009 itu tidak akurat dan benar sebagaimana adanya, bahkan cenderung manipulatif. Penting banget awal pemilu itu dari DPT-nya gitu loh. Dari daftar pemilih tetapnya. Bahkan menurutnya itu DPR itu waktu itu juga membentuk namanya Pansus. Dan kesimpulan dari Pansus itu benar DPT-nya bermasalah. Bukan cuma DPT, bos. Juga banyak ditemukan misalnya TPS fiktif. Hal ini masih terjadi di Jawa. Jadi ketika SBY yang suka bilang, jahat bukan? Itu sebenarnya adalah pernyataan SBY untuk Demokrat pada pemilu 2009. Jahat bukan, ya kan? Bagaimana mungkin sebuah partai dengan suara 6-7% bisa naik menjadi 21% alias 300%? Padahal PDI Perjuangan yang juga menang saja hanya mampu naik berapa? 1,5% ya. Dan itu sangat logis mengingat partainya banyak. Padahal SBY sepertinya tidak sebengis Pak Harto pada masa Orde Baru yang otoriter. Tapi kok bisa melampaui Golkar? Dan menariknya adalah pada 2019 sampai sekarang suara Demokrat kembali ke awal, yaitu kisaran 5-7% aja. Aslinya emang segitu ya. Jadi sebenarnya tanpa bukti detail sekalipun, kita sudah paham bahwa memang pada 2009 itu Partai Demokrat dan juga SBY dugaan kuatnya melakukan pemerkosaan sistem pemilu demi kemenangan semu yang pada ujungnya malah menghancurkan partai itu sendiri. Kalau sudah begini, kita jadi ingat semboyan Demokrat yang melegenda. Katakan tidak, padahal iya. Saya Mas Jopray, salam bletak! Mas Jopray.
Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan,